Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Amelia dengan NPM 2151030018 dari kelompok 8. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perilaku konsumen. Pertama, definisi perilaku konsumen. Perilaku adalah kegiatan organisme yang berkaitan dengan aktivitas yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati oleh orang lain. Sedangkan konsumen sendiri dapat diartikan sebagai mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan. Jadi, perilaku konsumen adalah tindakan yang berkaitan dengan mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghasilkan suatu produk atau jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Nah, dengan kata lain, perilaku konsumen adalah perilaku cara melakukan tindakan konsumsi. Selanjutnya, konsumen dan representasi hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan manusia dengan Allah adalah sebagai hamba kepada Tuhan, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan sosial, dalam rangka mempertegas beribadah kepada Allah. Maka manusia harus berbuat baik kepada hamba Allah lainnya, yaitu manusia. Adapun perwujudan hablum minallah dan hablum minannas dalam kaitannya dengan bisnis Islam, yaitu seseorang yang mengeluarkan uangnya untuk kegiatan konsumsi, maka ia harus meniatkan aktivitas tersebut untuk beribadah kepada Allah. Jadi, tujuan konsumsi seseorang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain dalam rangka beribadah kepada Allah. 159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Nah, jadi ada upaya-upaya perlindungan kepada konsumen itu telah lama dilakukan. Di Indonesia sendiri, aturan tentang perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen, termasuk juga aduan-aduan dari warganet atau netizen melalui media sosial karena adanya transaksi yang merugikan. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya. Dalam bisnis Islam, perlindungan konsumen terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang mengusung nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat di dalam transaksi. Seorang konsumen sangat terjaga sekali hak-haknya dikarenakan proses pelarangan dalam transaksi untuk melindungi kemaslahatan konsumen. Adapun aturan-aturan terkait peraturan perlindungan konsumen yaitu 1. Pencegahan dari pemalsuan informasi atau informasi yang tidak benar. 2. Pencegahan terhadap keterpaksaan dengan mempertimbangkan hak pilih atau khiyar. Nah, khiyar ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. A. Khiyar al-majelis, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya. B. Khiyar al-aib, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya yang berkaitan dengan cacatnya suatu barang di mana pembeli tidak mengetahui cacat pada saat transaksi. C. Khiyar talaki rukban, yaitu hak untuk membatalkan transaksi untuk meneruskannya di dalam suatu transaksi yang mana pembeli mencegat pedagang sebelum memasuki dan pedagang tidak tahu harga di pasaran. Nomor 3 yaitu pencegahan dari unsur riba atau nilai tukar yang tidak wajar. Yang keempat, pencegahan dari ketidakamanan produk. Kelima, pencegahan dari lingkungan yang tidak sehat. Keenam, pencegahan dari pemakaian alat ukur dan timbang yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah pencegahan dari pemakaian produk yang haram yang berlabel halal. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amanda Bahtiari dengan NPM 2151030080. Saya di sini akan menjelaskan tentang
hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif bisnis Islam. Di mana hak konsumen yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan juga mengonsumsi barang dan atau jasa yang dipakainya. Yang kedua ada hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang itu sendiri. Jadi di mana kita memilih barang yang sudah akan kita beli. Ketiga ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dari produsen. Kita di sini punya hak untuk mengetahui barang itu cacat atau tidaknya. Yang keempat ada hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang yang kita dapatkan itu rusak atau cacat. Selanjutnya yaitu ada kewajiban konsumen sebelum membeli barang atau memakai jasa tertentu. Jadi konsumen ini harus ada kewajiban sebelum tahu barang atau jasa yang akan dia beli atau dia pakai. Yang pertama ada mengikuti atau membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa yang sebelumnya. Jadi konsumen ini harus udah tahu dulu bahwa ada petunjuk-petunjuk dalam barang atau jasa itu. Yang kedua ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jadi di sini konsumen ini niatnya itu baik, tidak ada niat kejahatan saat membeli barang atau memakai jasa tertentu. Yang ketiga ada membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Jadi di sini konsumen nggak bisa, misalnya saya membeli barang atau memakai jasa dengan produsen misalnya menetapkan harga secara sama-sama yaitu 35.000 dan konsumen ini membeli nilai tukarnya itu seharga 30.000. Nah, jadi produsen ini tidak setuju bahwa harga barang yang dijualnya itu seharga 30.000. Jadi konsumen ini nggak boleh maksa kalau misalnya produsen ini tidak setuju atas barang yang akan dia jual. Yang keempat ada mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi di sini konsumen ini harus punya penyelesaian sendiri dalam beriktikat untuk mengikuti pembelian barang atau jasa yang ia pakai atau ia beli. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.